Halo semua, hari ini saya akan tunjukkan metode terbaik untuk stek berbagai tanaman milik Anda. Dan ketika saya bilang semua, itu benar-benar semua. Ini adalah metode yang hampir tidak pernah dibicarakan orang, tapi sebenarnya sangat masuk akal. Dan yang terbaik, kalian tidak perlu menggunakan perangsang akar khusus, tidak perlu air rendaman kacang ijo atau ramuan aneh apapun. Yang akan kita lakukan adalah menciptakan kondisi yang sempurna agar stek-stek tersebut bisa menumbuhkan akar sendiri. Kalau nanti kalian mau pakai perangsang akar, silakan aja, itu akan membantu mempercepat prosesnya. Tapi metode ini cukup dengan air aja dan bisa dipakai untuk stek rosemary, lavender, melati, mint, sage, sirih gading, mawar, pohon ara, tomat, lemon, jeruk. Daftarnya hampir tidak ada habisnya. Hari ini kita akan menggunakan botol air besar sekitar 5 atau 6 liter seperti yang biasa dibeli di supermarket. Di beberapa daerah disebut galon, ada juga yang bilang botol besar atau cukup botol air saja. Yang penting botolnya transparan dan mudah dipotong. Banyak orang meminta saya metode yang lebih sederhana daripada sistem perbanyakan yang saya tunjukkan di video lain. Jadi hari ini saya bawakan versi yang lebih kecil dan mudah digunakan nih, sempurna untuk dibuat di rumah dengan bahan-bahan yang pasti kita punya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat wadah air kecil di bagian bawah botol setinggi sekitar 6 cm. Penting untuk tidak membuat lubang di bagian dasar karena itu akan menjadi cadangan air kita. Di atas wadah air itu, kita sisakan ruang sekitar 6-8 cm untuk media tanamnya. Di salah satu sisi, tepat setinggi 6 cm itu, kita buat lubang kecil. Lubang kecil ini berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan air dan juga agar udara bisa bersirkulasi. Kita tidak ingin airnya sampai penuh ke atas, karena itu bisa membuat stek tanaman membusuk. Sekarang kita potong bagian atas botolnya, tapi jangan sampai terlepas seluruhnya. Kita ingin bagian atasnya tetap menempel di satu sisi, seperti engsel, supaya bisa dibuka tutup dengan mudah. Kalau kalian menandai dulu garis potongnya dengan spidol, hasilnya akan lebih rapi. Tutup botol yang diputar itu nggak akan kita pakai. Kita ingin bagian dalamnya bisa bernapas dengan baik. Untuk media tanam, kalian bisa pakai pasir sungai yang paling direkomendasiin karena sangat baik dalam mengalirkan air dan tidak mengandung garam. Kalau hanya punya pasir pantai, boleh aja dipakai, tapi cuci dulu beberapa kali untuk menghilangkan garamnya. Kalian juga bisa pakai perlit, vermiculit, atau campuran untuk stek. Semua pilihan ini sama berfungsi dengan baik. Setelah pasirnya ada di dalam, tutup lubang kecil di samping dengan sepotong kapas, hanya untuk mencegah pasir keluar. Sekarang kita pasang kapasnya dan dengan bantuan pasir itu sendiri, kita tempatkan di posisi yang paling pas. Setelah itu, kita lanjutin ngisi sisa pasir sampai mencapai tanda yang udah kita buat sebelumnya. Kapas memungkinkan air dan udara tetap bisa bersirkulasi, tapi mencegah media tanam keluar. Setelah itu, kita isi bagian bawah dengan air sampai air mulai keluar dari lubang kecil di samping itu. Pada saat itu, kita udah tahu kalau ketinggian airnya udah pas di tempat yang kita inginkan. Pastikan lubang kecilnya tidak tersumbat, karena kalau tertutup, bagian dalamnya akan terlalu penuh dan stek bisa membusuk. Sekarang kita lanjut ke stek tanaman. Kali ini saya akan menggunakan rosemary, salah satu tanaman yang paling mudah untuk mulai diperbanyak. Ukuran stek yang ideal adalah sekitar 10-15 cm panjangnya. Nggak perlu setebal pensil, cukup pilih ranting yang sehat, setengah berkayu, tidak terlalu hijau, dan tidak terlalu keras. Kita buang daun-daun di bagian bawah, sisakan hanya daun-daun di bagian atas. Kalau mau, kalian bisa mengoleskan sedikit gel lidah buaya alami di bagian bawah potongan karena bisa membantu proses penyembuhan dan mencegah infeksi, tapi ini tidak wajib. Kemudian kita tancapkan stek ke dalam pasir tanpa menyentuh dasar botol. Ingat, 6 cm terakhir berisi air, jadi stek harus berada tepat di atas lubang kecil, di area di mana pasirnya lembab tapi tidak tergenang. Sistem ini bekerja berkat kapilaritas. Air di bagian bawah perlahan naik melalui pasir, menjaga tingkat kelembapan yang konstan dan sempurna agar stek mulai menumbuhkan akar tanpa membusuk. Ada dua hal penting yang tak boleh kalian lupain. Pertama, jangan pernah biarin air di bagian bawah sampai kering. Periksa sesekali dan tambahkan air jika diperlukan.
Dan yang kedua, jangan gunain perangsang akar organik seperti air rendaman kacang hijau, air beras, atau sejenisnya. Karena tanpa drainase, botol akan cepat dipenuhi jamur. Kalau mau, kalian bisa pakai perangsang akar cair, tapi jangan yang organik, supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kamu juga harus meletakkan botol di tempat yang terang, tapi tidak terkena sinar matahari langsung pada jam-jam terik. Pagi atau sore hari boleh terkena sedikit sinar matahari, tapi sebaiknya hindari saat tengah hari karena bagian dalam botol bisa sangat panas dan kalian benar-benar bisa memasak stek tanaman kalian. Kalau kalian tinggal di daerah yang sangat panas, sebaiknya biarkan tutup botol terbuka seperti pot biasa. Kalau cuacanya sedang atau dingin, kalian bisa membiarkan botol tetap tertutup supaya kelembapannya lebih terjaga. Kalian bahkan bisa meletakkan batu kecil di atasnya supaya tutupnya tidak menutup rapat. Rahasia dari sistem ini adalah menjaga suhu dan kelembapan yang tepat. Kita butuh lingkungan dengan kelembapan sekitar 80-90% dan suhu sedang sekitar 20 derajat Celcius atau sekitar 68 derajat Fahrenheit. Nggak perlu harus persis atau punya termometer kok. Cukup letakkan botol di tempat yang terang, bersuhu sedang, dan tidak terkena angin. Yang penting adalah pasirnya jangan sampai benar-benar kering dan stek berada di lingkungan yang stabil. Dan sekarang bagian yang paling penting, kesabaran. Jangan sering-sering mengangkat stek hanya untuk melihat apakah udah berakar. Kalau kalian lakuin itu, akar yang baru tumbuh bisa patah dan stek akan terganggu. Biarkan aja stek itu setidaknya selama sebulan, bahkan 2 atau 3 bulan kalau sedang dingin. Selama kalian melihat daun di bagian atas masih hijau, berarti semuanya baik-baik saja. Ketika akhirnya sudah berakar, kalian bisa memindahkannya ke tanah dengan tenang. Ngomong-ngomong, sebelum selesai, saya mau merekomendasikan sesuatu yang selalu kami pakai di kanal ini dan hasilnya luar biasa. Anti jamur alami yang sangat mudah dibuat, cocok untuk mencegah jamur pada stek. Kalian hanya butuh 1 liter air dan sedikit bubuk kayu manis. Prosesnya sangat sederhana. Masukkan bubuk kayu manis ke dalam 1 liter air dan aduk rata sampai benar-benar larut tanpa ada gumpalan. Setelah itu, saring campuran tersebut menggunakan kain bersih atau filter halus untuk menghilangkan sisa bubuk yang bisa menyumbat alat semprot. Dan selesai, anti jamur alami kita udah siap digunakan. Semprotkan langsung ke stek setiap 3-5 hari untuk melindungi mereka dari jamur dan bakteri. Langkah kecil ini sangat membantu menjaga stek tetap sehat, mencegah munculnya jamur, dan secara signifikan meningkatkan persentase keberhasilan perakaran. Dan selesai, udah jadi. Dengan botol air sederhana dan sedikit pasir, kalian bisa membuat mini tempat stek buatan sendiri. Semacam pot self-watering untuk stek. Dengan sistem ini, kalian bisa memperbanyak rosemary, lavender, sage, melati, mint, mawar, pohon ara, tomat, jeruk. Hampir apa aja yang kalian mau. Ini adalah metode yang sederhana, murah, dan sangat efektif. Selain itu, karena ukurannya kecil, kalian bisa memindahkannya dengan mudah dan mengontrol kelembapan tanpa repot. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe channel ini, dan tulis di kolom komentar tanaman apa yang akan kalian coba duluan. Salam hangat khusus untuk seluruh Amerika Latin yang selalu setia mengikuti kami, dan tentu saja untuk semua orang Spanyol serta seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga stek kalian berhasil semua.